Hai sobat-sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Scott. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik dan penuh pelajaran, dimainkan antara Michael Tal pegang buah putih melawan Vashukov pegang buah hitam di Kiev tahun 1965. Yang dapat kita pelajari dari sini adalah strategi putih secara bertahap memperkuat rencana serangan strategisnya yang terus berkembang menjadi semakin agresif melalui beberapa tahap. Langsung aja kita mulai. Tal menjalankan E4 dijawab C6, pertahanan Karokan yang terkenal tangguh. Kuda C3, D5, D4, D makan E4, kuda makan E4, kuda B ke D7. Michael Tal melanjutkan dengan kuda F3. Ada lanjutan lain sebetulnya dengan gajah C4. Kita lanjutkan aja. Vashukov kuda G ke F6 untuk mengembangkan sayap rajanya, dan Michael Tal menghindari pertukaran dengan kuda ke G3. E6, gajah D3, C5. Ini mirip dengan video saya sebelumnya ya, sama-sama Karokan juga. Dan Michael Tal melanjutkan dengan rokade pendek. Makan, kuda makan, dan gajah ke C5. Kalau yang sebelumnya melawan Philip, kita melanjutkan dengan gajah ke E7. Di sini Michael Tal melanjutkan langkah kudanya ke F3. Ini lebih logis daripada dia melanjutkan ke B3, karena kuda F3 ini akan dipakai untuk melakukan serangan di sayap raja hitam. Hitam rokade pendek. Dan seperti pada umumnya, langkah lanjutannya adalah menteri ke E2 agar supaya nanti petak D1 ini bisa ditempati oleh benteng yang bisa mengarah ancaman secara tidak langsung ke menteri hitam. Hitam di sini melanjutkan dengan B6. Langkah yang tidak biasa, yang biasa adalah menteri ke C7. Michael Tal menjawab gajah F4. Semua perwira mulai diaktifkan, dan Vashukov menjawab dengan gajah ke B7. Seharusnya Vashukov menjalankan kuda ke D5, gajah G5, menteri C7, kuda ke menteri ke E4, kuda ke F6 kembali. Jika makan, maka menteri putih akan terjebak. Kita lanjutkan. Setelah hitam menjalankan gajah B7, putih mengaktifkan perwiranya dengan benteng ke D1. Langkah yang logis. Dan hitam menjawab dengan kuda ke D5. Kita lanjutkan dengan gajah G5, ancam menteri pindah ke C7. Pada posisi ini dibutuhkan seorang pemain catur yang sangat kreatif untuk menciptakan peluang-peluang menyerang. Bagaimana Tal menghadapi kondisi seperti ini? Ya, Michael Tal menjawab dengan kuda A5. Bagaimana menurut Anda jika hitam melanjutkan dengan benteng ke E8? Maka Michael Tal menjawab dengan C4, kuda B4, dan pengorbanan gajah, yaitu gajah makan H7, skak makan, lalu benteng makan D7, menteri makan benteng, kuda ke E5 ancam menteri, dan sekaligus tidak bisa ke C6 untuk ancaman G2, menteri ke menteri ke D4.
Lalu kuda F6 skak makan menteri ke H5 skak, menteri ke G7, lalu skak, menteri raja G8, dan G makan F6. Ancaman skak tidak bisa dihindari. Kita lanjutkan. Hitam menjalankan langkah yang bagus sekali, yaitu raja ke H8 untuk menghindari rangkaian kombinasi yang saya tunjukkan tadi. Di sini Michael Tell menjawab dengan gajah ke E4. Sebelumnya akan saya tunjukkan bagaimana jika putih tidak menjalankan gajah E4, tetapi dia menjalankan langkah benteng F ke E1 dulu. Ada perbedaan nanti di langkah F5 jawaban hitam jika saat ini putih menjalankan benteng F ke E1 dan dijawab dengan benteng A E8 lalu gajah E4. Ini gajah E4 nya dijalankan setelah benteng F ke E1. Maka jawaban hitam F5 ini sangat tepat. Meskipun ada kelemahan di peta E6, tapi dia bisa menetralkan efek gajah pada diagonal B1 ke H7. Lalu dimakan, menteri makan, benteng makan, dimakan skak, lalu ditutup oleh kuda F8 dan posisi raja hitam tetap kokoh. Kita lanjutkan. Setelah putih menjalankan gajah E4, kita melanjutkan balasan yang sangat bagus, yaitu dengan F6. Di sini jika F5 ini kurang bagus, beda dengan yang setelah benteng F ke E1. Di sini putih melanjutkan dengan gajah makan kuda, gajah makan gajah, kuda ke F4, lalu gajah C4, kemudian benteng makan kuda dan putih menang. Kita lanjutkan. Setelah hitam melanjutkan dengan langkah F6, maka putih memundurkan gajahnya ke H4. Di sini kalau kita lihat, memang langkah F6 dari hitam ini melemahkan pion E, tapi dia ingin mengamankan peta G7. Selanjutnya hitam menjalankan gajah ke D6 dengan rencana kuda ke C5. Putih melanjutkan dengan langkah C4, langkah ekstrim yang harus diambil oleh Michael Tell karena kedudukan kuda D5 ini kuat, dan hitam ngepin dengan gajah ke A6. Bagaimana Michael Tell melanjutkan serangannya? Ya, Tell melanjutkan dengan kuda makan G7. Hitam menjawab raja makan kuda, lalu kuda ke D4 mengancam makan E6 dapat menteri. Hitam menjawab dengan kuda C5 menjaga peta E6, lalu menteri G4 skak, raja ke H8 dan kuda makan E6, kuda makan, menteri makan, benteng A ke E8, lalu menteri makan, kuda D5. Kita melanjutkan dengan gajah makan H2 skak,
dan raja ke H1. Kita melanjutkan dengan menteri ke F4, mengancam gajah H4 dan juga gajah E4. Memang sepertinya langkah sangat menjanjikan buat kemenangan hitam, tapi sebetulnya yang lebih bagus adalah menteri makan C4 dengan kemungkinan nanti akan permis. Di sini Michael Tal melanjutkan dengan menteri ke H5, langkah yang tidak diduga oleh Voskov. Ancamannya karena jika benteng makan gajah, maka benteng D7 yang sulit dibendung untuk mat di H7. Kita lanjutkan. Hitam terpaksa menteri makan gajah dan benteng F1. Hitam mengadu menterinya dengan ke G6. Di sini Michael Tal menjawab dengan menteri makan G6, H makan G6. Sebetulnya bagus adalah benteng makan benteng E1 dulu sebelum melakukan botkul menteri. Kita lanjutkan aja setelah yaitu gajah makan F6 skak, raja ke G8 makan dan raja makan H2, gajah makan C4, benteng ke D7. Kita menjalankan benteng ke E6, gajah C3, gajah makan A2 dan benteng makan A7, ancam gajah kembali ke C4, raja ke G3 untuk mengaktifkan karena sudah permain akhir, dan gajah ke D5 tutup dengan F3, raja ke F8, gajah ke D4, lalu B5, raja ke F4. Pada permain akhir harus mengaktifkan rajanya ke pusat agar supaya bisa mendukung serangan. Lalu gajah ke C4, raja ke G5, raja ke E8, benteng A8 skak, raja ke F7 karena ancamannya G6 ini akan lemah kalau ditinggal oleh raja. Lalu benteng ke A7 kembali lagi, B4, lalu gajah ke D5, gajah ke A3, raja ke F7, G4, benteng ke E2, gajah C5, benteng ke E5 skak, raja H6, benteng E6, lalu benteng ke D3, gajah C6, benteng D8, ancam skakmat di F8, lalu benteng ke E8. Di sini Michael Tal menghindari pertukaran dengan melangkahkan benteng ke D4 dengan ancaman benteng F4 lalu makan bidak G6. Hitam melanjutkan dengan benteng E6. Putih melanjutkan pionnya ke F4, raja ke E8, raja ke G7, gajah ke E4, lalu gajah ke B6 dengan ancaman benteng ke D8 skakmat. Hitam menjawab dengan gajah ke F3. Di sini
benteng ke-8, lalu raja ke E7, kembali benteng ke D3, gajah E2. Jelas di sini hitam tidak berani makan gajah G4 karena ancaman gajah D8, raja E8 dan gajah ke G5, maka hitam kalah. Kita lanjutkan setelah gajah ke E2, putih menjawab dengan gajah ke D8 skak. Satu-satunya langkah hanya ke E8. Putih melanjutkan benteng ke D2 dan jawab hitam dengan benteng E3, gajah G5 untuk ancam benteng D8 skak. Ditutup dengan gajah D3, lalu F5 dan hitam menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.